Ustaz, bagaimana hukumnya bila seorang istri berani menolak ataupun menentang masukan positif atau perintah sesuai tuntunan agama yang disampaikan oleh seorang suami? Terkadang banyak dijumpai seorang istri tidak mematuhi seluruh perintah dari suaminya hanya dikarenakan cara dan waktu dalam menyampaikannya kurang tepat menurut pandangan dan suasana hati seorang istri. Bagaimana cara terbaik dalam menyikapinya, Ustaz? Istri dan suami, orang tua dan anak, teman-teman, gitu kan. Saya sudah sering bahasakan. Selalu camkan ini adalah tanda kutip boneka yang Allah titipkan, gitu. Ini istrimu ya. Apa perintah Allah pada istri? Lindungi dia, berikan nafkah, didik dia, layani kebutuhannya, gitu kan? Berikan tempat tinggal yang layak. Karena saya kasih pahala. Itu kata Allah. Kalau orang niatnya karena Allah, istrinya mau rewel pun dia tidak akan berhentikan kewajibannya, karena nggak ada urusan sama si istri ini. Ini boneka saja Allah titipin. Mau dia ngomel-ngomel, mau tidak, diingatkan, diluruskan, dinasihatin, tapi bukan berarti kita berhentikan kewajiban kita. Karena dia berdosa, kita juga berdosa. Seorang istri, suaminya misalnya berikan, apalagi kalau cuma masukan positif ya, maka lebih pantas untuk dipatuhi. Kalau seorang suami minta apa, misalnya dilayanin, tapi cara penyampainya tidak benar atau mungkin kasar, istrinya nggak bisa terima itu. Ya jangan lihat si suaminya, lihatlah ini adalah perintah Allah, ibadah, gitu kan? Nanti kita pelan-pelan perbaikin, itu tantangannya. Semua orang menjalankan apapun ada tantangannya dalam Islam. Berumah tangga ada tantangannya. Ada laki-laki ini 30 tahun, 35 tahun hidup di lingkungan dia. Lalu tiba-tiba saya sebagai istri mau mengubah dia seperti yang saya mau dalam hitungan 2-3 hari atau seminggu berumah tangga. Nggak mungkin. Seorang suami menikah dengan seorang wanita 20 tahun, 25 tahun hidup di satu lingkungan. Pola hidup, pola makan, pengaturan waktu, pakaian, semua berbeda. Lalu tiba-tiba masuk, saya ingin atur dia. Bagaimana caranya saya bisa mengubah dia? Gitu kan? Tidak mungkin, butuh waktu, gitu ya. Kalau itu cuma satu yang bisa mengubah. Kalau memang ada pemahaman agama diprioritaskan. Memang kita dahulukan agama, mana yang benar, mana yang halal, mana yang haram itu dahulukan. Maka itu insya Allah akan dengan sendirinya, otomatis. Dalam 1 jam, setengah jam sudah bisa selesai urusan semua. Tapi kalau enggak, ya tidak sulit. Akan mengubahnya butuh waktu. Bersabar, tapi jangan sampai kita bengkalikan kewajiban. Sekarang seorang istri, pertanyaan sederhana, suaminya kasih masukan positif, kenapa dia harus tolak, gitu kan? Kalau hanya karena masalah kejiwaan, sebenarnya kadang-kadang bukan kejiwaannya, karena syaitan memang nggak mau. Kalau selama kita harus tangkap, oh ini baik ya, langsung ubah. Syaitan nggak mau kita berubah tentunya, apalagi kalau seorang istri karena bisa masuk dalam bab nusyuz, gitu kan? Apa itu nusyuz? Membangkang. Nanti akan dosa besar yang ke-42 itu masalah itu. Masalah nusyuznya seorang istri, gitu kan? Insya Allah akan kita bahas Selasa akan datang. Jadi kalau masukan positif, istiadah kepada Allah, terima dan jalankan. Itu kadang-kadang syaitan membuat kita berat. Suami juga begitu. Kadang-kadang diberikan masukan oleh istri, lalu dianggap, istri saya yang bilang, gak usah saya ikutin dia. Salah. Bukan cuma istri, anak kita pun kalau mau menyebutkan kalimat positif, kenapa tidak? Gitu kan? Mestinya baik gitu. Kita terima saja, kenapa enggak gitu. Ustadz, saat ini ada fenomena di sekitar seorang yang lebih memilih mendengar kajian lewat file rekaman atau video daripada menghadiri kajian majelis ilmu. Yang menjadi pertanyaan saya, Ustadz, perbedaan apa sajakah nilai pahala antara orang yang menghadiri majelis kajian ilmu dengan orang yang hanya mendengarkan kajian lewat rekaman? Beda, karena mendengar rekaman itu tidak menyebabkan datangnya malaikat kemudian membawa rahmat. Dia dapat ilmu ya, tapi nggak dapatkan rahmat dari Allah. Rahmat maksudnya ada hadis yang berbunyi tidak ada satu kaum yang berkumpul, gitu kan, di rumah Allah seperti di masjid misalnya. Kemudian mereka mempelajari ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Allah, maksudnya ilmu agama, gitu kan, kecuali akan turun kepada mereka sakinah, gitu kan, ketenangan, dan malaikat menebatkan sayapnya serta menaungi mereka. Datang rahmat dari Allah SWT, ada tambahan rahmat. Nah, rahmat ini ulama hadis menjabarkan bisa diberkahi hidupnya, bisa mereka lebih mudah menerima ilmu itu, bisa mereka lebih gampang aplikasikan, seperti itu. Kalau Anda memang tidak bisa hadir karena keadaan, gitu kan. Mungkin ibu-ibu pernah ada yang sering BBM ke saya itu, pertanyaannya Masya Allah kalau di BBM luar biasa gitu. Kalau saya pindahin 7 lembar kali, kan gitu. Jadi bertanya, Ustadz sholat ini, Ustadz gini, saya pertama bingung, ini waktu untuk jawab itu mungkin butuh 1 jam karena dengan dalil-dalilnya panjang gitu kan. Terakhir dia bilang sama saya kalimat, akhirnya saya kesian juga, Ustadz saya punya 7 anak, semuanya kecil-kecil, saya nggak bisa hadir di majelis ilmu. Maka terpaksa saya jadikan lahan untuk mendengarkan radio, mendengar TV, acara ceramah, dan saya tanya ke Ustadz gitu,
Maka saya berarti ada uzur syar'inya, dia nggak bisa hadir gitu kan. Emang anaknya masih kecil-kecil, semuanya yang paling tua kalau nggak salah cuman baru kelas 5 SD gitu, yang lain semua kecil. Nah ini agak repot ibu-ibu seperti ini, maka apa boleh buat gitu kan. Tapi kalau bapak-bapak, waduh manja sekali gitu kan, tidak ada di majelis ilmu, masih kuat. Kalau hujan alasannya nggak ada masalah, pakai jas hujan bisa kalau naik motor kan, masih ada jalan gitu. Ustadz menyinggung mengenai memasang ayat Al-Quran di dinding dengan tujuan untuk mengusir jin. Ustadz menyebutkan kalau itu untuk mengusir jin tidak akan bisa. Tapi apa hukumnya memasang ayat tersebut dengan tujuan Jadi ini jangan terbolak-balik ya. Jadi bukan Ustadz menyinggung mengenai memasang ayat Al-Quran di dinding dengan tujuan mengusir jin. Jadi tidak bisa, tetap tidak bisa mengusir jin. Tapi kalau apa hukumnya memasang, boleh saja. Kalau dipasang misalnya untuk memberikan simbol ini rumah Islam. Jadi kan supaya ada orang masuk, oh ini rumah orang Islam ya, karena ada ayat Al-Qur'annya gitu kan. Tapi perlu Anda tahu, ayat Quran itu tidak berfungsi kecuali dibaca. Sama dengan banyak orang yang saya pernah kasih contoh, pergi haji, pergi umroh, ke Madinah beli Quran 200 rial, 300 rial, bagus. 10 tahun di ranjangnya, di dekat kepala antara dia sama suaminya, tidak pernah dibuka plastiknya. Ditaruh saja. Taruh, kenapa ibu taruh sini? Bisa ngusir setan. Siapa yang bilang bisa ngusir setan? Plastiknya aja masih dibungkus, gitu kan? Nggak mungkin, nggak bisa. Jadi kalau Quran itu ditaruh begini bisa bakar setan, maka berarti kita kalau pegang Quran nggak bisa ngantuk, kita nggak akan setan, nggak bakal datang setannya. Coba kalau antum nggak bisa tidur baca Quran, tetap ngantuk kan? Datang setannya. Jadi setan itu bukan spontanitas begitu baca ayat langsung dia terbakar, enggak. Sama kalau antum aplikasi, kalau kemarin sudah berhubungan sama Ustadz Hussein bisa minta nomor telepon beliau, coba tanya tuh, bagaimana kalau orang di ruqyah? Kadang-kadang syaitan itu sampai berulang kali di ruqyah baru bisa terbakar gitu kan. Jadi kadang-kadang mereka juga ada yang sengaja kebal atau berlapis-lapis dan seterusnya. Jadi memang membaca Al-Quran itu yang sekalipun tidak bisa, 2 kali pun belum tentu bisa mengusir syaitan. Jadi apalagi kalau cuma pajangan, ya, cuma ditulis saja gitu kan, itu tidak mengusir syaitan sama sekali. Banyak dari saudara kita apabila sholat mereka memperpanjang sujudnya di rakaat terakhir. Apakah ada tuntunan dari Rasulullah SAW? Tidak ada tuntunan kalau sujud terakhir saja, tapi kalau semua sujud anjuran. Hadis sahih sudah kita bahas di bab sholat kita yang pertama ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang baru hadir, ini sebenarnya dosa-dosa besar bahasan daripada bab sholat. Jadi kita masih membahas rukun Islam yang kedua. Dan kenapa kita bahas dosa besar? Karena ada doa sebelum salam gitu kan, yang sedang kita bahas ini. Nah itu diantaranya adalah wa'udzubika minal ma'tham wal maghram, ya Allah jauhkanlah kami dari terlilit hutang dan dosa-dosa. Makanya kita bahas dosa-dosa besar ini. Tapi kita sebenarnya sedang dalam bab solat. Nah di awal bab solat itu sudah pernah saya jelaskan bahwasanya ada hadis Nabi SAW yang sahih riwayat ahli sunan, fa idza raka'tum fa'azzimullah wa idza sajadtum fa'akthiru fihi du'a. Ya. Jadi kalau kalian ruku agungkan Allah, kalau kalian sujud perbanyak doa, perbanyak doa. Yang dalam hadis lain dikatakan riwayat Bukhari, aqrabu abdun ila rabbi wa huwa sajid. Paling dekatnya seorang hamba dengan Allah pada saat dia sujud. Fa'akthiru fihi du'a, perbanyaklah doa pada saat itu. Jadi ulama mengatakan tidak ada penentuan sujud terakhir, tapi semua sujud, semua sujud. Jadi tidak ada pilihan, gitu kan? Bolehkah kita sholat di masjid yang ada kuburannya? Contoh kuburannya berada di halaman masjid yang hanya dibatasi tembok masjid. Kalau dia sifatnya masuk dalam lokasi masjid, nggak boleh. Misal ini di masjid yang dipakai sholat nih, dalam sini di ujung sana ada kuburan, nggak boleh dipakai sholat mutlak, gitu kan? Sebagaimana Nabi SAW mengatakan la taj'alu kuburakum masajid, jangan kalian jadikan kubur itu sebagai masjid, atau sebaliknya nggak boleh masjid dijadikan kuburan, gitu kan? Tapi kalau dia di luar fisik masjid, kebetulan saja misal ada orang wakafin tanah masjid ini, sebelahnya wakaf juga tapi untuk kuburan, bersebelahan. Jadi masjidnya dibangun maksimal, tapi dia di luar masjid, bolehkah sholat? Boleh, nggak ada masalah, karena keluar. Tinggal khilaf di antara ulama kalau dia masuk di halaman masjid, di pagar masjid dia masuk, bolehkah orang sholat? Ini masih khilaf. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Tapi kalau kita simpulkan kalau masih ada masjid lain, maka lebih baik cari masjid lain, gitu kan? Tapi kalau sudah tidak ada, selama dia di luar fisik masjidnya yang dipakai sholat rutin, maka itu tidak ada masalah. Apalagi yang termasuk tidak boleh ya, kalau misal di sebelah masjid ini ada kuburan, 2-3 kuburan. Ternyata kalau hari Jumat atau hari raya, lagi pun masjid dipakai juga sholat di belakang kuburannya, maka itu nggak boleh. Jelas, berarti dia bisa dipakai sholat, gitu kan? Tapi kalau dia betul-betul tidak ada sholat di situ, cuma dia di halaman masjid saja kebetulan, maka insya Allah masih ada yang membolehkan.
Ustadz, bos ana di kantor ngajak anak buahnya makan malam 1 minggu sebelum Natal dan diberi judul makan malam Natal. Boleh tidak ana datang karena niat makan malamnya saja? Sebab memang gak ada acara lainnya malam itu, hanya makan di sebuah restoran. Ditambah lagi mayoritas di sekitar ana ini non muslim. Jika tidak boleh, mohon saran bagaimana menghindarinya Ustadz. Kalau dia jelas mengundang untuk Natal, karena bos antum ini adalah Nasara, orang Kristen, maka tolak. Gini, sebagai seorang muslim jangan malu menunjukkan prinsip. Kenapa kita malu mengatakan maaf ini tidak boleh dalam agama saya? Kenapa? Hanya jadi PR terus gitu kan? Walaupun bos kita, kenapa? Maaf saya nggak bisa lakukan karena ini agama saya tidak membolehkan. Selesai, biar dia tahu itu nggak boleh memang. Tapi kita dari sisi lain pekerjaan-pekerjaan itu yang profesional kita kerjain. Semua yang baik kita kerjain yang boleh, nggak ada masalah. Maka jangan jadi PR terus. Kalau dia jelas undang makan malam menjelang Natal, ada Natalnya, tujuannya untuk merayakan Natal, maka tolak. Mohon maaf ya, saya nggak bisa hadir. Masa orang kalau mohon maaf nggak bisa hadir dipaksa, gitu kan? Saya rasa enggak. Masa kalau tidak hadir misalnya maka dipotong gajinya, gitu kan? Enggak. Makan malam Ustadz, ya makan malam bisa tempat lain, gitu kan? Gratis ya, udah sini saya yang traktir deh. Datang aja ke restoran saya di Kalibata, saya kasih gratis. Nggak masalah kalau hanya karena itu gitu kan, tidak ada hubungan dengan Natal lagi. Pertanyaan berikutnya, jika kita menjadi imam ketika sholat berjamaah dan saf jamaah di belakang kita tidak lurus dan tidak rapat, apakah itu termasuk kesalahan imam dan imam menanggung dosanya? Kalau imam sudah mengingatkan maka tidak berdosa. Makanya imamnya itu dianjurkan sebelum takbir tetap ya menekankan jemaah. Nabi SAW dikatakan dalam hadis Bukhari tidak bertakbiratul ihram sampai memastikan saf sahabatnya rapat. Bahkan dalam hadis lain dikatakan Nabi SAW mengatur saf kami sampai seperti beliau mengatur anak panah yang akan dilepaskan dari busurnya. Jadi sampai dada kami rata semua baru beliau takbir. Dan yang jadi tolok ukur adalah saf pertamanya. Kemudian nanti saf kedua mengikuti saf yang setelahnya, seterusnya diingatkan gitu. Dan mungkin kan ngontrol sampai ke belakang, tapi dijadikan penjelasan. Makanya pentingnya imam dan makmum itu juga mengetahui tentang hukum-hukum saf, ya hukum-hukum saf. Seperti saya temukan kan di masjid kita, alhamdulillah imam kita selalu ingatkan kan, luruskan saf misalnya. Kaki yang masuk di dalam kotak adalah tumitnya, perhatikan tumitnya. Saya juga kalau jadi imam selalu saya ingatkan itu. Sebelum saya takbir selalu, saya tidak takbir, saya selalu mengatakan jemaah, terutama laki-laki di depan ya, perempuan tinggal ikut di belakang. Maka yang diperhatikan adalah tumitnya yang dijadikan patokan, bukan ujung jari-jari telapak kaki kita, karena telapak kaki kan tidak sama ukurannya. Kalau kita jadikan tumit jadi patokan, maka pasti rata. Coba perhatikan saf, kalau tumitnya rata semua dari saf kedua, perhatikan yang saf pertama pasti rapi. Tapi kalau yang diperhatikan adalah ujung jari depan, maka otomatis di belakang itu kocar kacir, karena tumitnya akan ke belakang, gitu kan? Makanya tumit yang jadi patokan. Para sahabat mengatakan dalam hadis sahih, kami di zaman Nabi SAW kalau teriqamahkan sholat, maka kami mempertemukan tumit-tumit kami, sehingga membuat betis-betis kami bertemu dan membuat pundak-pundak kami bertemu. Jadi rata safnya. Nah kalau imamnya sudah ingatkan tapi masih ada juga yang melanggar, maka itu kesalahan dia. Yang salah kalau imamnya tidak bilang istawu wa'tadilu, luruskan, rapatkan, gitu kan? Perhatikan jemaah, masukkan jarinya, ini kan, luruskan pundaknya. Dia tidak lakukan itu, dia langsung takbir saja, dia menanggung. Nah kewajiban dia itu, sebagaimana dia kalau sholat jadi imam dan benar, dia panen pahala makmumnya. Dia panen pahala makmumnya gitu kan. Bila ada yang mengatakan tentang surah dalam Al-Quran, seorang laki-laki muslim menikah dengan ahli kitab di zaman sekarang ini tidak baik. Karena zaman sekarang sudah tidak ada ahli kitab. Karena dia mengatakan sudah berubahnya, bahkan tidak lagi kitab Injil dan Taurat yang asli. Kitab Injil dan Taurat yang asli sudah tidak ada dari zaman Nabi sebelum lahir. Sebelum Nabi Muhammad SAW datang, itu Injil dan Taurat sudah keliru, sudah diubah, bukan sekarang berubahnya. Makanya Al-Quran datang menjelaskan tentang kekeliruan Injil dan Taurat yang sudah diubah-ubah ayatnya. Kalau begitu berarti ahli kitab tetap ada dari sebelum Nabi SAW sampai hari kiamat. Kalau ada orang berani mengatakan ahli kitab tidak ada lagi sekarang, berarti anda seakan-akan menghapus semua ayat-ayat yang berhubungan dengan ahli kitab. Tidak boleh laki-laki muslim boleh menikah dengan wanita ahli kitab, itu berarti dihapus. Hukum memakan sembelihan ahli kitab, yang hewan-hewan dihalalkan, ini semua dalam surah Al-Ma'idah ayat 3, ayat 4, ayat 5 kan menjelaskan masalah itu. Maka ini berarti terhapus juga hukumnya, gitu kan? Dakwah untuk ahli kitab, ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa,
Didakwah untuk mereka, untuk mendakwah kepada tauhid, berarti gugur semua. Itu jelas gitu kan. Innal ladzina kafaru, tentang kekafiran mereka, innal ladzina kafaru ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Orang-orang kafir dan ahli kitab sudah dijelaskan, ada istilah ahli kitab dalam Al-Qur'an. Jadi enggak bisa kita mengatakan sudah tidak ada sekarang. Hanya karena dianggap oh sekarang sudah menyimpang, Injilnya sudah salah. Enggak, dari dulu Injil sudah berubah. Dari sebelum agama Nabi Muhammad, Islam ini disebarkan oleh Nabi SAW, sebelum Muhammad SAW lahir. Karena Injil itu ditulis setelah 600 tahun Nabi Isa AS tidak ada. Itu kan baru tulis Injil. Dan itu dalam 600 ya nuskha, ada 600 buku kitab Injil yang dinukil dari para sahabat-sahabat Nabi Isa alaihissalam, gitu kan. Baru macam-macam lah. Ya. Nanti akhirnya dibakar oleh pihak gereja, kemudian tersisalah 4 yang memang menghapus atau menghilangkan semua kata-kata atau nama Ahmad dalam Injil itu sendiri. Jadi memang sudah ada perubahan waktu mereka tulis-tulis itu, sudah berubah-ubah, riwayat-riwayatnya sudah berbeda-beda. Jadi jelas ahli kitab tetap ada sampai hari kiamat. Saya memiliki aset berupa sertifikat tanah, ingin digunakan sebagai modal, tapi tidak ingin diagunkan ke bank karena takut riba. Mohon tanggapannya. Apa yang saya mau tanggapin? Jual aja, gitu kan? Mungkin bisa dijual atau misalnya dijadikan jaminan kepada teman yang diajak untuk kerjasama misalnya. Jadi bisa saja misalnya ada teman punya modal. Aset tanah saya bernilai 1 miliar, saya mau kerjasama, saya butuh modal 1 miliar, ini loh jaminannya, gitu kan, ayo kerjasama dengan saya misalnya, atau tanah ini, ya saya karena bisa, ada namanya rahan dalam Islam ya mengagunkan itu, menggadainya boleh, atau menyimpannya boleh, menitipkan dengan kita ambil modal, itu ada bab sendiri dalam bab fikih, gitu kan, itu boleh, jadi mungkin seperti itu, atau kita jual saja, kalau emang mau dijadikan sebagai modal, gitu kan. Karena modal itu kan jelas kita pakai bisnis, insya Allah akan datang menguntungkan dan nanti akan bisa kita beli kembali gitu. Apa hukumnya bekerja di bank syariah Ustaz? Dan mohon doa kesembuhan ibu saya. Insya Allah kalau setahu saya selama ini boleh lah ya, karena di bank syariah itu ada majelis syariah, ada majelis syurahnya ya, ada majelis syura, ada para ulama yang bergabung di situ gitu kan. Terus ada tim-timnya sendiri. Kemudian saya juga sudah berapa kali tanyakan apakah memang bank-bank syariah ini modalnya tercampur dengan modal-modal konvensional atau sendiri. Rata-rata semua jawabannya sendiri dan seterusnya. Jadi kalau memang Anda pastikan itu terlepas sendiri maka nggak ada masalah, gitu kan. Kalau Anda masih ragu, insya Allah rezeki Allah luas, di mana-mana boleh kita bekerja, kan gitu. Saya sudah jelaskan itu hari kan. Kita waktu masih bayi, ikhwah-ikhwat sekalian, ini penting, tolong digarisbawahi. Kita waktu masih bayi di rahim ibu kita, pernah kita berpikir makan dan minum dari mana? Enggak pernah. Kita waktu masih kecil, masih anak-anak, kita cuma tahu merengek sama ibu, mana susu saya ibu, ayah mana baju saya, ayah ayo kita main rekreasi, piknik. Enggak pernah kita berpikir dari mana uangnya. Itu karena rezeki kita sudah ditentukan sama Allah. Kenapa sekarang sudah sarjana, otaknya sudah sempurna, tenaganya sempurna, malah ketakutan dengan rezeki? Ada rezeki, Allah SWT bukakan rezeki kok. Dan rezeki tidak akan diambil sama orang lain. Orang lain lihat ada orang subhanallah hidup. Saya itu hari pernah bawa mobil, saya jalan di pedalaman gitu. Saya lihat rumah-rumahnya orang-orang kampung itu dari kayu ya, kemudian ditutup atapnya dengan atap-atap biasa gitu. Mereka hidup, mereka makan kan gitu. Anak-anaknya sekolah, biasa saja. Rezeki semua ada dan dunia ini adalah hiasan sebentar saja gitu. Jadi jangan sampai karena kita khawatir meninggalkan hal yang syubhat atau apalagi haram kemudian kita, aduh saya mau beri makan apa ya, saya mau gini ya. Ada Allah, keyakinan kepada Allah harus dibangun itu. Bila seorang sudah bertobat nasuha namun terkadang teringat kembali nikmat maksiat yang dulu pernah dilakukan, namun ia berusaha melupakannya, terkadang datang ia lagi ingatan maksiat dan ia benci karena teringat kembali, begitu seterusnya. Apakah taubat nasuhanya diterima? Jazakallah khair. Ya, jadi tetap diterima taubat nasuhanya selama dia penuhi syarat, tinggalkan dosa itu, sesali dan janji sama Allah tidak akan mengulanginya. Pertanyaan, lalu dari mana datangnya ini? Perasaan-perasaan itu dari mana munculnya? Itu karena ulama memberikan ini pekah sekali ya. Setiap orang yang taubat dari pemaksiatannya, maka dia harus mengisi waktu-waktu dan kesenjangan yang sudah dia dulu pakai bermaksiat dengan ibadah. Makanya Allah mengatakan illa man tab wa amana wa amila amalan salihah, gitu kan? Jadi taubat itu harus diikuti dengan iman kepada Allah, yakin Allah ampuni karena sudah taubat nasuha, dan dia harus mengejar apa yang Allah janjikan di akhirat dari surga, kemudian dia ikuti dengan amal saleh. Misal, saya pernah kasih contoh, ada orang subhanallah setiap malam
pulang kantor jam 10 ke bar sampai jam 12 malam. Kemudian dia dapat hidayah, hadir pengajian lalu tinggalkan. Bagaimana caranya? Tobat nasuha baik, dia tinggalkan perbuatan tersebut. Lalu apa yang dia harus lakukan? Harus jam 10 sampai jam 12 malam itu diisi dengan ibadah, diganti. Yang membuat orang mulai mengingat lagi itu karena ada jedah waktu yang dia tadi pakai maksiat itu, jedah, tidak ada amal solehnya. Maka dia harus ganti dengan amal soleh. Makanya Allah mengatakan orang yang taubat, beriman, kemudian mengikuti dengan amal soleh yang banyak, gitu kan? Tentu itu senjata syaitan, mengingatkan kita apa kenikmatan yang pernah kita lakukan, gitu kan, supaya kita mau mengulangi lagi. Itu senjata dia, maka harus ditepis, gitu kan? Isti'adah. Dalam pekerjaan saya suka memberikan sesuatu atau hadiah kepada partner untuk memudahkan proses pekerjaan atau proyek saya. Itu hukumnya bagaimana dan gimana caranya supaya saya bisa terhindar dari hal tersebut? Ya sebenarnya itu kan tergantung kebiasaan kita ya. Kalau kita membiasakan orang selalu kita hubungkan apapun yang dia berikan dengan, misal ada orang pegawai kerja dengan saya, kemudian setiap kali saya minta tolong apa, saya tolong ambilin itu akhi, tolong ambilin ini, diambilin sama dia, lalu saya harus kasih uang. Nanti dia kalau saya suruh lagi sekali dia tidak akan mau kerja. Artinya tidak tercukupkan dengan gajinya, dia harus dikasih lagi dengan tambahan. Itu kan kebiasaan kita. Itu contoh ya. Kalau ini maka jangan dilakukan. Jadi biasakan orang tercipta sifat keikhlasan dalam bekerja itu. Boleh kita kasih, tapi jangan sampai langsung jadikan sebagai patokan dengan dia. Kalau seandainya kita memberikan hadiah, hadiah itu beda ya. Kalau namanya hadiah, karena kata Nabi SAW, tahadu tahabu, saling memberikan hadiah maka kalian pasti akan saling mencintai dan menghormati. Boleh kita memberikan hadiah orang, tapi hadiah ini namanya hadiah, tidak boleh ada unsur timbal balik. Sudah bukan hadiah kalau kita berharap timbal balik, gitu kan? Jadi kita memberikan itu tanpa ada apapun niat kita. Misalnya tadi niatnya untuk dimudahkan urusan. Kalau sudah ada niat yang lain dimudahkan urusan, berarti sudah masuk dalam bab risyuah, sogokan, gitu kan? Karena kalau kita beri supaya dia kasih, gitu kan? Maka itu berarti ada unsur timbal balik, bukan hadiah namanya. Jangan dibahasakan hadiah. Itu berarti sogokan supaya saya dapat apa yang saya inginkan. Maka itu tidak benar. Jadi kalau kita berikan hadiah saja umum, gitu kan? Tidak ada hubungannya dengan proyek itu. Ustaz, apa jin itu korin? Apa benar dalam setiap manusia terdapat jin korin dalam dirinya? Iya, korin itu artinya pendamping. Dan kita punya korin malaikat dan syaitan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kita semua, bukan kami ya, bukan kalian ya, kita semua punya korin dari malaikat dan dari jin, dari syaitan. Lalu para sahabat mengatakan, Anda juga ya Rasulullah punya korin dari syaitan, pendamping dari syaitan? Kata Nabi SAW, iya. Tapi Allah telah memberikan dia petunjuk sehingga dia tidak menyuruh saya kecuali kebaikan. Berarti ada korin, ada pendamping malaikat dan ada pendamping syaitan. Kata para ulama hadis menjabarkan hadis ini, semua bisikan positif dalam hati dan dari telinga seseorang hamba atau kalau dia orang beriman ya, ada bisikan untuk mengerjakan ibadah berarti dari malaikat, dia harus segera tangkap. Misal azan, sholat, ada orang miskin bantu, gitu kan? Ada uang, oh mau bantu orang tua, mau pakai umroh haji, itu semua bisikan agar kita tangkap itu. Bukankah biasa kita tidur malam kalau niat mau bangun tahajud tiba-tiba terkagetkan? Itu kata ulama bagian daripada malaikat yang korin kita bangunkan. Dikagetkan untuk itu, maka kita harus segera menangkap. Tapi korin dari syaitan tidak akan diam. Begitu kita dikagetkan bangun malam sama malaikatnya, syaitannya bilang, belum, ditiup-tiup, ya subuh masih panjang, tidur dulu, nanti pagi kok pusing loh kalau pergi kerja, tidurnya kurang, dan seterusnya beragam macam, gitu kan? Maka akhirnya kita tinggal pilih yang mana. Nah, kata ulama hadis, kalau bisikan positif tangkap, bisikan negatif tepis. Itu dari syaitan, ini dari malaikat gitu. Bagaimana dengan orang, tapi ini korin nggak bisa, kalau di ruqyah dia nggak bisa. Ini penting ya. Kata ulama satu-satunya syaitan yang tidak bisa kena ruqyah itu korinnya, karena Allah izinkan dia. Memang diizinkan jadi pendampingnya. Gitu kan. Jadi makanya kalau yang menggoda, jadi yang dikena ruqyah ini yang memang masuk ke badan kita, gitu kan? Ya memang dia masuk sengaja ingin merusak. Tapi kalau ini tidak masuk ke badan, dia di samping kiri kita saja, selalu ada. Tapi memang kita nggak bisa lihat itu. Bagaimana dengan orang yang membaca karakter seseorang melalui tulisan atau tanda tangannya? Apakah termasuk atau itu ulah jin juga? Allahu alam, itu juga termasuk hal-hal yang gaib ya, yang tidak mungkin gitu. Maka itu tidak lepas daripada bisa saja dia mau menipu orang dengan nebak-nebak, atau memang dia menggunakan jin. Itu cuma itu saja. Apakah boleh dalam mewariskan harta kita mewariskan sebagian atau seluruh harta kepada harta kita untuk wakaf?
karena saya mendengar bahwasanya untuk wakaf tidak boleh ada penundaan, harus langsung dilakukan semasa kita hidup. Bedakan istilah waris dengan hibah. Beda ya. Warisan itu adalah harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang sudah meninggal dunia untuk ahli warisnya. Istri, suami, dan anak-anaknya serta orang tuanya, ada ahli warisnya sendiri. Itu namanya warisan. Kalau hibah, dan itu hanya dibagi kalau orang ini meninggal. Kalau hibah adalah sesuatu yang diberikan, dikeluarkan, baik itu dalam bentuk wakaf, wakaf untuk masjid, wakaf untuk sekolah, itu hibah, itu pemberian dari dia. Selama dia masih hidup, saya punya uang 2 miliar, 1 miliar saya wakafin dia untuk sekolah Al-Azhar misalnya, atau saya wakafin untuk rumah anak yatim, 500 juta untuk ini, dan seterusnya, dihibahkan sama dia. Atau ada anak saya, orangnya misal, seseorang punya anak tidak mampu, ada anak-anak yang lain sudah mampu, maka dia kasih uang, ini loh saya hibahkan buat kamu ya nak, dikasih. Atau seorang suami memberikan mobil istrinya, atau istrinya kaya memberikan mobil untuk suaminya, dihibahkan, dikasih. Selama dia hidup, maka itu berarti sudah jadi hak mereka. Kalau hibah ini bebas, tidak ada batas waktu, tidak ada batas jumlahnya. Tapi kalau dia sudah meninggal, nggak boleh namanya hibah lagi. Yang kalau meninggal cuma ada 2, wasiat dan warisan, itu saja. Apa itu wasiat? Wasiat misalnya utangnya dia, gitu kan, ketergantungan dengan orang, modal orang yang dititipin, itu dia harus selesaikan. Allah SWT mengatakan, mim ba'di wasiyatin tusuna biha audain. Harus kita selesaikan wasiat dulu orang-orang mati, utang-utangnya kita selesaikan, kemudian sisanya dibagi warisan, Lebih baik dan lebih tinggi kewajiban yang mana antara membayar hutang dengan menuntut ilmu agama? Gimana mempertemukan ini? Bayar utang dengan nuntut ilmu, gimana caranya tuh? Hal ini karena saat ini saya sedang mencicil hutang ke pihak lain yang diperkirakan akan lunas 10 tahun lagi. Saya mendapat tawaran pekerjaan di tempat lain dengan gaji yang lebih besar, sehingga saya akan dapat melunasi hutang tersebut dengan lebih cepat. Namun masalahnya di kantor baru itu akan sangat sibuk sekali, sehingga saya tidak akan sempat lagi mendatangi majelis-majelis ilmu agama seperti di Al-Azhar ini. Oh, jadi masalah utang kerjaan dipisahin dengan majelis ilmu. Jadi kalau misalnya Anda memang kerja, ini kita pecahin dulu rinci masalahnya. Kalau Anda kerja di tempat pertama dan Anda hutang di tempat itu, kemudian kesepakatannya saya harus kerja 10 tahun untuk melunaskan hutang, begitu kesepakatannya, maka Anda tidak boleh pindah kerja lain, kecuali yang punya piutang izinkan. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam waktu dia mau menikah dan syarat maharnya adalah kerja 10 tahun dengan Syuaib, gitu kan, alaihissalam, maka dia tunggu di Madian 10 tahun sampai selesai utangnya, nggak bisa, karena kesepakatannya begitu. Kecuali yang punya piutang izinkan, itu nggak ada masalah. Jadi kalau ini masalah pertama. Masalah kedua, kalau seandainya Anda tadi memang tidak ada keterkaitan dengan perusahaan pertama, boleh saja. Dan yang punya utang juga tahu, Anda bahasakan, saya akan pindah di sini dan saya akan lebih cepat bayar gaji, maka itu tidak ada masalah. Masalah yang ketiga, masalah tidak bisa hadir majelis ilmu. Menuntut ilmu ada kewajibannya, tapi bukan berarti membengkalikan juga kewajiban lain. Mencari nafkah juga sebuah kewajiban, gitu kan? Maka kita coba, ya kan gitu. Misal contoh ngikutin melalui radio nantinya, gitu kan? Atau mungkin pada waktu lowong, mungkin di Al-Azhar tidak ada yang hari Selasa nggak bisa dihadirin, tapi mungkin yang hari Ahad misalnya bisa, yang Sabtu misalnya, walaupun bukan Ustadz Khalid yang ngisi nggak apa-apa, gitu kan? Jadi boleh saja, bisa diatur itu. Boleh kita menanyakan kepada ahlinya di bidang ruqyah tentang saudara kita yang kelihatannya dia sedang terserang gangguan setan atau jin ataupun sihir? Bisa saja, nggak masalah. Tanya, istri saya begini, suami saya begini, anak saya begini, mertua saya seperti ini keadaannya. Konsultasikan, nggak ada masalah. Bisakah meruqyah seseorang dari jarak jauh dengan cukup menyebutkan namanya, contoh fulan bin fulan? Belum ada dalilnya masalah itu. Jadi yang ada itu adalah ruqyah secara langsung. Karena Jibril AS meruqyah Nabi SAW secara langsung. Ustadz, kemarin ketika saya hendak sholat witir 3 rakaat di suatu masjid, akan tetapi pas ruku rakaat pertama ternyata tempat tersebut hendak dipakai. Jadi saya langsung memutuskan untuk doa kunut dan sholat dengan 1 rakaat saja. Bagaimana hukumnya? Ulama mengatakan kalau sholat sunnah
masih boleh memangkas niat. Misal tadi kita niat mau sholat 3 rakaat, tapi ternyata tadi masjid sudah mau ditutup. Lalu sebelum saya ruku, gitu kan, atau pada saat saya i'tidal, saya mengubah niat saya ke ke rakaat yang lebih pangkas, tadi 1 rakaat saja, bolehkah? Maka yang saya tahu Allah alam, ulama mengatakan boleh. Beranjak daripada hadis Nabi SAW, al-mar'u maliku linafilatihi. Seseorang itu adalah pemilik sholat sunnahnya atau ibadah sunnahnya. Maka dibolehkan, gitu kan. Yang tidak boleh itu mengalihkan niat. Misal, antum lagi witir, ternyata tadi belum sholat ba'diyah isya. Lagi sholat, sudah niat witir. Saya mau ganti aja deh, mau sholat ba'diyah isya. Mengalihkan niatnya, nggak boleh. Atau menambah niat sementara dia lagi sholat, nggak boleh, karena niat itu ada di awal. Jadi kalau antum mau sholat, ini saya mau sholat witir atau sholat ba'diyah isya sekalian dengan sholat wudu, tahiyat masjid, bolehkah digabung? Boleh. Tapi dari awal niatnya sebelum takbiratul ihram. Kalau setelah takbiratul ihram maka tidak boleh lagi, yang digabungkan niatnya. Saya mau tanya, doa dan amalan-amalan apa yang dianjurkan bagi orang yang sedang terkena musibah hutang yang belum membayar karena belum dapat pekerjaan? Ya, ada di antara doanya. Di antara doa yang masyhur adalah ajaran Nabi SAW. Doa hutang itu, Allahumma kfini bihalalika an haramik waghnini bifadlika amman siwak. Yang artinya Allahumma kfini bihalalika an haramik, ya Allah cukupkanlah kehalalan untukku dari hal-hal yang engkau haramkan, waghnini bifadlika amman siwak, dan selamatkanlah atau jauhkanlah saya agar jangan tergantung dengan orang lain. Kata Abdullah bin Abbas, kalau tidak salah, atau Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum ajmain, ini saya tidak lupa, Abdullah bin Abbas atau Abdullah bin Umar, tapi menanggapi hadis ini doa ini mengatakan, Allah pasti akan membayar hutangmu walaupun hutangmu sampai tingginya ke langit kalau kau baca doa ini. Karena ini hadis yang sahih, Nabi SAW mengajarkan itu. Kemudian juga ada doa yang dikatakan, yang kalau sebelum salam itu kan, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min adzabi jahannam wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wa mamati wa a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Ya Allah, jauhkanlah kami dari fitnah kubur, dari fitnah yang masih dajjal, dari fitnah kehidupan kematian, dan dari terlilit hutang serta dosa-dosa. Ini juga termasuk kita baca, gitu kan? Ini semua kalau yang sedang bertanya ini sudah pegang buku doa yang sering saya jadikan sebagai rujukan referensi utama di pengajian kita, itu pasti bisa dapat di situ insyaallah ada doa terlilit hutang, gitu kan? Kemudian ada juga Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wal azzi wal kasali wal jubni wal bukhul wa dala'id daini wa ghalabatir rijal. Ya kan? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, ya Allah jauhkanlah kami dari kesedihan dan kesusahan, gitu kan? Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, jauhkanlah kami dari ajz ini, ketidakmampuan melakukan satu perbuatan, dan sifat malas, gitu kan? Wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, dan jauhkanlah kami dari sifat pengecut dan pelit, dan wa a'udzubika minal maghrami wa a'udzubika min galabatid daini wa qahrir rijal, dan jauhkanlah kami dari terlilit hutang dan juga terikat dengan orang-orang. Itu diantara doa-doa yang dianjurkan. Jadi kita bisa baca itu. Bagaimana caranya agar terhindar dari gangguan jin? Saya pernah mendengar seorang ustadz bisa saja terkena gangguan jin, bahkan Rasulullah juga pernah terkena sihir. Bagaimana dengan orang yang imannya biasa saja? Apakah betul jika salah melakukan ibadah, contohnya salah dalam mengucapkan salawat, justru dapat mendatangkan gangguan jin? Jazakallah khair. Iya, semua orang diganggu oleh jin. Jadi jangan pernah antum pikir bisa lepas dari godaan syaitan. Tidak, syaitan kan selalu menggoda. Ya, dia selalu mau menyesatkan kita, gitu kan? Tapi Allah mengatakan inna kaida syaitani kana dha'ifa. Tapi syaitan itu sangat lemah sebenarnya, cuma bisa bisik-bisik aja. Lakukan ini, jangan itu, gitu kan? Jadi tidak ada istilahnya syaitan itu bisa menjelma. Syaitan itu hanya akan menjelma kepada orang yang sudah mengabdikan diri padanya. Jadi antum pun walaupun kena sihir yang besar, ada jin di badan antum tidak bisa lihat jelmahan dia, nggak bisa. Yang lihat penampakan itu memang sudah dia sendiri sudah sangat lemah luar biasa, atau memang ada indikasi kekufuran pada dirinya, gitu kan? Kalau enggak maka enggak. Makanya tukang sihir itu bisa melihat setan-setannya. Tapi kalau orang tidak, jadi nggak usah khawatir. Iman saya masih lemah, nanti setan akan goda saya. Ya memang digoda, tapi kita sudah tahu senjatanya dengan isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, insyaallah akan selamat, gitu kan? Tapi jangan lupa isti'adzah nggak cukup sekali. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, pergi pamannya datang. Kan itu. Syaitan rajim pergi, sepupunya datang, gitu kan. Jadi kita harus baca Quran, ngantuk nih, ada lagi, baca lagi, gitu kan. Jadi seperti itu.
Ya memang benar, ibadah-ibadah yang dilakukan dengan tidak menjalankan sunnah Nabi SAW bisa mengundang jin, bisa mengundang jin. Kayaknya ini pertanyaan setelahnya ini cukup banyak dan poin-poinnya Masya Allah ini. Jadi mungkin kita tunda karena mau jam 9 ya. Jadi diantaranya adalah ada orang pernah diruqyah dan saya sudah jelaskan itu ya. Ada pernah orang diruqyah, kemudian kemasukan jin, ditanya jinnya, kenapa kok masuk ke badannya orang ini? Dia bilang karena orang ini selalu kirimkan saya Al-Fatihah. Terus ditanya lagi, kenapa kok kalau bisa? Dia bilang iya, tiap malam dia mengatakan Al-Fatihah kepada ruhnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Mengirim Al-Fatihah untuk mayit nggak pernah ada perintahnya. Walaupun itu adalah membaca Quran adalah ibadah kan, tapi mengirim Al-Quran untuk orang mati nggak ada dalilnya. Nggak pernah ada Nabi SAW mengatakan Al-Fatihah untuk ahli Badar, Al-Fatihah untuk siapa sahabat yang mati. Nggak pernah Nabi SAW. Ada riwayatnya? Nggak pernah ada. Kalau anda kerjakan itu, berarti anda mengerjakan ibadah yang tidak ada tuntunannya, tidak sampai kepada Allah, Allah nggak terima, maka ditunggangi sama setan-setan ada di sekitar kita. Ternyata waktu di ruqyah, jinnya bilang, orang ini selalu kirim Al-Fatihah buat saya. Kenapa? Ditanya sama peruqyahnya, kenapa kamu? Nama saya Abdul Qadir. Nama jinnya Abdul Qadir, dia dapat Al-Fatihah, jadi dia datang gitu kan. Itu diantaranya. Jadi memang betul, apapun yang kita lakukan ibadah tidak pernah ada tuntunannya, maka tidak sampai kepada Allah, Allah tidak terima, maka bisa ditunggangi oleh syaitan-syaitan yang ada di sekitar kita. Mungkin yang lainnya insya Allah kita tunda, pertemuan akan datang, nah waktunya juga. Dan tadi ada seorang penanya juga meminta agar ibunya didoakan, kita insya Allah doakan mudah-mudahan bisa sembuh, dan seluruh kaum muslimin yang sedang sakit Allah sembuhkan dari penyakitnya. Orang yang terlilit hutang juga Allah bayarkan semua hutangnya. Orang yang masih lemah imannya maka Allah kuatkan. Orang yang masih dalam kemaksiatan Allah sadarkan. Dan mudah-mudahan juga kita yang hadir di sini Allah SWT berikan berkah dalam hidup kita, dan menjadikan ilmu yang kita pelajari adalah ilmu yang bermanfaat dan bisa mendongkrak iman kita sehingga amal soleh kita juga bisa terdongkrak. Pesan saya ikhwah akhwat sekalian adalah umur sangat terbatas. Kita juga tidak tahu sampai kapan kita hidup di dunia, maka jangan sia-siakan. Ilmu yang sudah didapatkan, aplikasikan dalam kehidupan dan selalu dekatkan diri kepada Allah SWT. Jangan tunda taubat karena kita tidak tahu kapan ajal datang. Semoga bermanfaat. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.